Pagi, perkenalkan, nama saya Christian Darmanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kami tentang sistem pakar mengidentifikasi gejala-gejala penyakit. Berikut nama anggota kelompok. 1. Christian Darmanto dengan NBI 1461000093. Yang kedua, Agustinus Nadi Cempana dengan NBI 1461900169. Yang ketiga, Novi Sri Utami dengan NBI 14621000111. Pendahuluan latar belakang. Pada masa sekarang, akses internet itu sudah mencakup seluruh tempat, tetapi berbanding terbalik dengan akses fasilitas kesehatan yang masih minim. Tujuan dibuatnya sistem pakar ini untuk membantu masyarakat yang merasakan gejala-gejala, tetapi tidak mengetahui gejala-gejala itu merujuk ke penyakit apa. Dan masalah kesehatan adalah masalah yang besar bagi masyarakat kita yang hidupnya kurang sehat dan fasilitas sanitasi yang masih kurang. Tujuan kritis. Meskipun dengan adanya sistem pakar ini yang membantu masyarakat, tetapi harus disediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Karena bisa saja sistem pakar ini hasilnya tidak pasti atau random. Jadi sistem pakar ini tidak semuanya diidentifikasi itu hasilnya pasti, tetapi bisa saja hasilnya random. Deskripsi sistem. Nah, dalam sistem pakar ini membantu mengidentifikasi gejala sebab penyakit pada manusia. Mengikuti rule yang sudah dibangun dalam sistem pakar ini, apabila melewati dari rule yang telah dibuat di dalam sistem ini, kemungkinan hipotesisnya tidak pasti atau random, bahkan hasilnya tidak benar. Graf. Penyakit hepatitis C. Gejalanya nyeri perut, hilang nafsu makan, begah, kelelahan, depresi. Terus penyakit cacar. Badan panas, pusing, badan bentol, letih. Selanjutnya penyakit sariawan. Gejalanya bibir perih, tenggorokan gatal. Selanjutnya sesak napas. Gejalanya badan panas, flu, batuk, lemah. Selanjutnya penyakit diabetes. Gejalanya badan panas, pusing, menggigil, lesu. Selanjutnya penyakit hepatitis alkoholik. Gejalanya nyeri perut, hilang nafsu makan, penurunan berat badan, begah, mual. Selanjutnya penyakit demam. Gejalanya badan panas, flu, pusing, batuk, pilek. Selanjutnya penyakit hepatitis B. Gejalanya nyeri perut, hilang nafsu makan, mual, mata berwarna kuning, air seni gelap, kelelahan. Selanjutnya penyakit DBD. Gejalanya badan panas, badan bentol, pusing, keringat dingin, dan lemah. Selanjutnya penyakit diare. Gejalanya badan panas, pusing, mencret, lesu. Berikut rule-nya. Yang pertama rule 1. Rule 1, if badan panas and flu and pusing and batuk dan demam. Jadi jika badan panas dan flu dan pusing dan batuk, maka penyakit itu demam. Rule 2, if nyeri perut and hilang nafsu and mual and mata berwarna and air seni gelap and kelelahan dan hepatitis. Jadi jika nyeri perut, jika penyakit itu nyeri perut dan hilang nafsu makan dan mual dan mata berwarna dan air seni gelap dan kelelahan, maka penyakit itu gejalanya hepatitis B. Rule 3, jika badan panas dan flu dan batuk dan lemah, maka atau dan sesak napas. Rule 4, if badan bentol and badan panas and pusing and keringat dingin and lemah dan DBD. Jadi jika badan bentol dan badan panas dan badan pusing dan keringat dingin dan lemah, maka penyakit itu DBD. Rule 5, if badan panas and pusing and menggigil and lesu, dan diabetes. Jadi jika badan panas dan pusing dan menggigil dan lesu, maka
penyakit itu diabetes. Rule 6, if badan bentol and badan panas and pusing and letih dan cacat. Rule 7, if mencret and badan panas and pusing and lesu dan diare. Rule 8, if bibir perih and tenggorokan gatal dan sariawan. Rule 9, if nyeri perut and hilang nafsu makan and begah and mual and penurunan berat badan dan hepatitis alkoholik. Rule 10, if nyeri perut and kehilangan nafsu makan and begah and kelelahan and depresi dan hepatitis C. Jadi rule 10, jika nyeri perut dan kehilangan nafsu makan dan begah dan kelelahan dan depresi, maka penyakit itu hepatitis C. Berikut pengujian sistem di prolog. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan di SWI prolog. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikannya di SWI prolog. Pertama klik file, new, terus masukkan nama filenya. Setelah itu kita kopas source code-nya. Setelah itu kita compile. Di sini saya akan mengidentifikasi dua gejala penyakit, yaitu penyakit diare sama sariawan. Baik. Apakah gejala penyakit itu badan panas? Ya. Apakah gejala penyakit itu flu? Tidak. Apakah gejala itu badan bentol? Tidak. Apakah penyakit itu pusing? Ya. Apakah gejala penyakit itu menggigil? Tidak. Apakah gejala penyakit itu badan bentol? Tidak. Apakah gejala penyakit itu mencret? Ya. Apakah gejala penyakit itu lesu? Ya. Maka hasilnya penyakit itu diare. Selanjutnya masuk ke kasus 2. Mulai. Apakah gejala penyakit itu badan panas? Tidak. Apakah gejala penyakit itu badan bentol? Tidak. Apakah gejala penyakit itu badan panas? Tidak. Apakah gejala penyakit itu badan bentol? Tidak. Apakah gejala penyakit itu badan panas? Tidak. Apakah gejala penyakit itu bibir perih? Nah, apakah gejala penyakit itu tenggorokan gatal? Ya. Jadi penyakit itu sariawan. Selanjutnya masuk ke pengujian kasus menggunakan tabel. Kasus 1 yaitu badan panas. Ya. Flu tidak, badan bentol tidak, pusing ya, menggigil tidak, lesu ya, mencret ya. Hasilnya diare dengan nilai CF-nya 0,58. Terus kasus 2, badan panas tidak, badan bentol tidak, tenggorokan gatal ya, bibir perih ya. Maka hasilnya sariawan dengan nilai CF-nya 0,40. Berikut tabel inferensinya. P, tenggorokan gatal, atau Q, bibir perih, R sama dengan gejala sariawan adalah tenggorokan gatal dan bibir perih. Perhitungan nilai CF-nya.
Dari setiap kasus di dalam pemrograman prolog menggunakan sistem sistem ini akan muncul pertanyaan berupa gejala, dan ketika sudah didapatkan hasilnya, baru bisa mengetahui nilai CF-nya. Contoh, pada penyakit hepatitis alkoholik muncul 11 pertanyaan, di mana 100% dibagi menjadi di mana 100% dibagi jumlah pertanyaan. Setelah didapat hasilnya dikalikan dengan jumlah jawabannya dan akan mendapatkan nilai CF 0,45. Berikut daftar pustakanya. Berikut lampiran kode prolog dan SS proses pengujian. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.